Bahkan ada yang menggambarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sebagai pribadi yang haus darah, bro. Jadi ada orang yang menggambarkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang pribadi yang haus darah. Wah, berarti gawat kita ke Arab, men. Arab itu nggak habis semua, bro, ngomong. Dan beliau ini adalah yang bisa dibilang bagian dari orang yang mendirikan kerajaan Saud. Oke, pada video kali ini, buat teman-teman yang baru gabung dan baru ketemu channel ini yang insya Allah bermanfaat ini, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat gue dan pertama kali baru melihat channel ini, jika kalian suka dan menurut kalian video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Oke. Wahabi antara tuduhan dan fakta. Penyematan kata Wahabi telah membentuk pencitraan negatif, guys. Jadi gue agak serius nih. Bila tidak ada disebut dengan celaan, asumsi dari penyematan ini bahwa seakan semua orang berbeda dengan lapisan masyarakat tertentu dalam masalah agama, baik ilmu, amal, maupun keyakinan mendapatkan julukan ini. Bahkan sebagian orang ada yang tidak peduli apakah perbedaan itu didasari dalil-dalil atau tidak. Anggapan mereka, setiap orang berbeda berarti Wahabi. Jadi kalau lu beda, itu Wahabi. Iya bener, bro. Wahabi dalam versi orang-orang yang tak paham, ini adalah gelar yang disematkan kepada para pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, salah seorang ulama karismatik yang dilahirkan di tengah keluarga ulama yang bila ditinjau dari sisi kedudukan, beliau berasal dari keluarga terpandang, ataupun bila ditinjau dari sisi ekonomi, beliau juga bukan dari keluarga miskin, guys. Karena orang tua maupun kakeknya adalah Qadi. Beliau dilahirkan di Unayyah pada tahun 1115 Hijriah atau kurang lebih tahun 1703 Masehi, dan berbagai tuduhan diarahkan kepada beliau rahimahullah. Misalkan beliau rahimahullah dituduh tidak memiliki guru, dan tidak mencintai Rasulullah SAW dan Ahlul Bait, dan beliau dituduh tidak mencintai orang-orang yang saleh. Bahkan ada yang menggambarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sebagai pribadi yang haus darah, bro. Jadi ada orang yang menggambarkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang pribadi yang haus darah. Wah, berarti gawat kita ke Arab, men. Arab itu nggak habis semua, bro, ngomong. Dan beliau ini adalah yang bisa dibilang bagian dari orang yang mendirikan kerajaan Saud. Mudah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sependapat dengan beliau. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ada yang mengaitkan beliau rahimahullah dengan Dajjal. Hanya dikarenakan tempat kelahiran beliau yang dianggap sama dengan tempat kemunculan Dajjal. Jadi orang yang mengikuti dakwah beliau rahimahullah juga mengalami hal yang tidak jauh beda dengan beliau sendiri. Jadi kalau lo pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya kalau nggak jauh-jauh dari apa yang beliau itu dapat ya, dari perlakuan dari orang yang tidak mengerti tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan di antara alasan penolakan para penentang dakwahnya adalah karena mereka menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tidak mencintai Rasulullah dan Ahlul Bait. Dan apakah tuduhan ini benar, guys? Berbicara tentang cinta itu adalah urusan hati, dan keberadaan dan kadarnya tidak bisa diketahui oleh orang lain, hanya Allah Azza wa Jalla dan kemudian si pelakunya sendiri. Jadi ngomongin tentang hati, perasaan itu yang tahu itu si diri yang pelaku hati itu, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang isi hati seseorang. Dia akan mengetahui setelah diberitahu atau melihat indikasi yang nampak dari sisi pelakunya sendiri, guys, dalam menunjukkan kecintaannya itu. Dan indikasi itu diantaranya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dengan mengikuti sunnah atau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan jika anggapan itu sesuai dengan kenyataannya, maka yang mengatakannya akan selamat, guys. Dan sebaliknya juga menurut anggapan itu tidak sesuai, maka yang mengatakannya akan mengakibatkan akibat yang sangat buruk. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sebagai dikatakan oleh Syekh Abdul Latif bin Abdirrahman al-Syekh bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah termasuk dalam orang yang paling menjaga dan menahan diri dalam menjatuhkan vonis kafir. Bahkan beliau rahimahullah tidak berani memastikan kafirnya orang yang berdoa kepada Allah selain Allah Azza wa Jalla,
karena jahil. Misalnya berdoa kepada penghuni kubur dan lainnya. Kuburiyun lagi. Jika tidak ada orang yang mengingatkan, begitu pula dengan pemerintah Arab Saudi yang mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ternyata tidak mengkafirkan para jemaah haji yang berjuta-juta, bahkan justru terus meningkatkan pelayanan kepada para jemaah haji ini. Jadi tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Arab Saudi itu tidak benar, guys. Jadi tiap tahun itu kerajaan Saudi itu tetap atau malah meningkatkan kualitas ibadah haji buat para jemaah yang mengunjungi negara Wahabi tersebut, guys. Dan kerajaan Saudi itu menganggap beliau ini sebagai pahlawan, guys. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai pahlawan menurut kerajaan Saudi. Jadi nggak benar lah kebetulan yang telah diberikan kepada beliau ini, ya guys. Dan coba deh lo baca tentang studi kritis atas buku Sejarah Berdarah Sekte Wahabi. Dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan yang diarahkan namun tidak sejalan dengan fakta, guys, alias hoax semua itu dan dusta semua itu, guys. Semoga Allah Azza wa Jalla membuka hati kita dan kaum muslimin untuk menerima kebenaran meskipun berbeda dengan kebiasaan kita. Oke, guys, itu aja tentang Wahabi antara tuduhan dan fakta. Jadi kalau ada orang yang bilang tidak mencintai Ahlul Bait dan tidak bawa haus darah, mungkin jemaah haji yang datang ke Saudi itu udah dibantai semua. Emang lo pernah dengar? Ya, pernah dengar lo? Mungkin adalah beberapa tragedi-tragedi Mina kayak kemarin itu kan karena itu kelalaian, karena ada beberapa informasi itu perjalanan orang ketika tawaf itu berlawanan, dan itu bukan penumpahan darah karena si Wahabi tadi, ya guys. Itu merupakan tragedi, dan itu ada beberapa informasi yang simpang siur, ya. Jadi ada yang Syiah Iran katanya yang mengatakan membalikkan itu karena keadaan crowd, dan disitulah banyak terjadinya korban jiwa. Itu tragedi Mina. Itu aja tentang Wahabi. Ntar gua sambung lagi kalau Allah mengizinkan dan Allah memudahkan, ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, thank you banget buat teman-teman yang udah ngeklik, nge-share, subscribe, nyalakan loncengnya. Thank you banget. Semoga Allah membalas kebaikan sekalian semua. Gue Irfan Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm the story, make sure story.